Di akhir pekan lalu, Twitter Indonesia ramai dengan sebuah utasan pindah ke Bali yang ditulis oleh seorang digital nomad Afrika Amerika, Kristen Gray. Utasan yang ia tulis menuai kecaman netizen Indonesia yang menilai bahwa dirinya tidak peduli dan menyalahgunakan foreigner privilege-nya di Indonesia. Wanita ini telah mengunci akun sosial medianya setelah mendapatkan kecaman netizen dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kristen bercerita melalui utasannya di Twitter bahwa ia bersama kekasihnya memutuskan untuk memesan tiket penerbangan satu arah ke Bali dari Los Angeles setelah ia menghabiskan sepanjang tahun 2019-nya untuk bekerja. Kini, ia sudah tinggal di Bali selama lebih dari setahun. Dan selama itu pula, ia mulai membangun bisnis desain grafisnya dan tinggal di sebuah tree house yang cukup mewah dengan harga $400 atau sekitar 5,6 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan tempat tinggalnya di Amerika, yaitu sebuah studio di LA, per bulannya bisa mencapai $1.300 atau sekitar 18 juta rupiah. Kristen juga menggambarkan Bali sebagai obat yang sempurna untuk kesehatan fisik dan emosionalnya. Ia juga membuat daftar manfaat tinggal di Bali, yaitu keamanan, biaya hidup rendah, gaya hidup mewah, dan penerimaan terhadap kaum LGBT. Dia juga berbagi pengalaman positifnya sebagai perempuan berkulit hitam dengan komunitas kulit hitam di Bali. Lalu di akhir utasannya, ia mempromosikan e-booknya yang berjudul Our Bali Life is Yours seharga $30, yaitu sebuah buku panduan mendobrak cara kami melakukannya dan bagaimana kamu bisa melakukannya juga. Dia juga menyediakan layanan konsultasi berbayar online seharga $50 per 45 menit untuk siapapun yang ingin mengikuti jejaknya pindah ke Bali, menurut CNN Indonesia. Dalam buku panduan itu, ia mengajak orang lain untuk bisa masuk ke Indonesia selama pandemi. Mengingat pemerintah Indonesia menutup pintu kedatangan internasional demi mencegah penyebaran COVID-19 hingga tanggal 28 Januari 2021. Netizen menganggap ia menyalahgunakan hak istimewanya sebagai orang asing di Indonesia dan menuduh bahwa buku panduannya akan menciptakan sebuah gentrifikasi. Dia juga dipermasalahkan karena melabeli Bali sebagai tempat yang ramah queer, karena faktanya komunitas LGBT di Indonesia masih dianggap tabu oleh pihak berwenang dan kelompok konservatif. Lalu mengenai biaya hidup lebih rendah juga dipermasalahkan, mengingat UMR provinsi setempat hanya sekitar 2 juta rupiah. Yang paling mengganggu adalah karena ia memberitahukan cara mengelabui pihak imigrasi untuk masuk ke Indonesia selama pandemi. Padahal jumlah kasus COVID di Indonesia sendiri termasuk terbesar di dunia. Selain itu, ia menulis bahwa pihak berwenang secara tidak resmi menoleransi para digital nomad yang tinggal di Indonesia dalam waktu lama dan tidak membayar pajak. Beberapa pengguna Twitter juga mempertanyakan jenis visa yang digunakan oleh Kristen selama tinggal di Indonesia. Mengingat awalnya, Kristen dan kekasihnya hanya berencana tinggal 6 bulan di Bali, tapi tertahan hingga setahun karena pandemi, seperti yang ia tulis dalam thread-nya. Namun, ada beberapa netizen yang menganggap tuduhan warganet Indonesia yang mengkritik Kristen adalah tindakan rasis. Meski di Indonesia sendiri punya masalah dengan rasisme, tapi dalam kasus ini yang dipermasalahkan bukan tentang rasnya. Ini tentang bagaimana ia menyalahgunakan hak istimewanya sebagai orang asing di Bali yang seringkali merugikan penduduk setempat. Karena thread ini viral dan trending selama beberapa hari, pihak imigrasi menindaklanjuti laporan netizen. Lalu pada Selasa 19 Januari, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendeportasi Kristen dan kekasihnya kembali ke Amerika Serikat sambil menunggu penerbangan yang tersedia berikutnya. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bali, Jamaruli Manihuruk, menyatakan bahwa dalam penyelidikan resmi, mereka menemukan bahwa Kristen Gray mungkin telah melanggar sejumlah undang-undang imigrasi, termasuk menyebarkan informasi yang dapat meresahkan publik, seperti informasi Bali yang ramah queer, dan menyarankan agar orang asing dapat masuk Indonesia selama pandemi, seperti yang dilansir dari Coconuts Bali. Warga negara asing yang bersangkutan diduga melakukan bisnis dengan menjual e-booknya dan memberikan biaya konsultasi perjalanan ke Bali, yang artinya dia bisa dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi tahun 2011. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Tindakan itu berarti Kristen telah melanggar tujuan izin tinggalnya. Gray berada di Indonesia dengan izin tinggal pengunjung yang masih berlaku hingga 24 Januari 2021. Namun, penyelidikan menyimpulkan bahwa ia telah melanggar sejumlah peraturan dan pihak berwenang telah memutuskan untuk mendeportasinya.